Mata pelajaran ekonomi kelas 10 kejar paket C. Pentingnya belajar ekonomi. Perhatikan gambar di video ini. Dapatkah kamu menceritakan kegiatan apa yang sedang dilakukan orang tersebut? Kenapa orang perlu melakukan kegiatan tersebut? Orang sedang bekerja, orang sedang membeli baju, orang sedang memasak, merupakan kegiatan ekonomi. A. Apa ilmu ekonomi? 1. Pengertian. Ilmu ekonomi diartikan sebagai sebuah ilmu yang khusus mengkaji dan mempelajari tindakan-tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan potensi alat pemuas yang sifatnya terbatas. 2. Prinsip. Prinsip perekonomi adalah tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya, atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. 3. Motif. Anda mungkin pernah mengalami ketika Anda akan membeli baju Anda dihadapkan pada dua pilihan, harga Rp100.000 untuk satu baju dengan kualitas bagus, atau Rp100.000 dapat 3 potong baju dengan kualitas biasa. Tindakan yang Anda ambil termasuk ke dalam motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dibagi dua yaitu motif ekonomi individu dan motif ekonomi perusahaan. Motif ekonomi individu antara lain. A. Motif memenuhi kebutuhan. B. Motif mencari kekuasaan ekonomi. C. Motif mencari penghargaan. D. Motif sosial. Sedangkan motif ekonomi perusahaan antara lain. A. Motif mencari laba. B. Motif menghasilkan produk tertentu dengan biaya seminimal mungkin. C. Motif menjaga kontinuitas perusahaan. 4. Hukum. Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Contoh hukum ekonomi. 1. Jika harga sembako atau 9 bahan pokok naik maka harga-harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik. 2. Apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan hypermarket yang besar dengan harga yang sangat murah maka dapat dipastikan peritel atau toko-toko kecil yang berada di sekitarnya akan kehilangan omset atau mati gulung tikar dan tidur. 3. Jika nilai kurs dolar Amerika naik tajam maka banyak perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri akan bangkrut. 4. Turunnya harga LPG/LPG akan menaikkan jumlah penjualan kompor gas baik buatan dalam negeri maupun luar negeri. 5. Semakin tinggi bunga bank untuk tabungan maka jumlah uang yang beredar akan menurun dan terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum. B. Pembagian ilmu ekonomi. Dalam mendefinisikan ekonomi, Alfred W. Stonier membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok, yaitu ilmu ekonomi deskriptif yakni ilmu ekonomi yang menggambarkan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan perekonomian yang terjadi. Contoh, terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, keadaan ekonomi di Aceh pasca gempa dan tsunami. Teori ekonomi yakni ilmu ekonomi yang memberikan penjelasan yang disederhanakan tentang caranya suatu sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang penting dari sistem seperti itu. Ilmu ekonomi terapan yakni ilmu ekonomi yang mempergunakan rangka dasar umum dan analisis yang diberikan oleh teori ekonomi untuk menerangkan sebab-sebab dan arti pentingnya kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh para ahli ekonomi deskriptif. Contoh, ekonomi di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan seperti gambar berikut. Pengelompokan ilmu ekonomi kembali terjadi pada tahun 1930-an dan para ahli membaginya menjadi dua yaitu ekonomi makro, macroeconomics, dan ekonomi mikro, microeconomics. 1. Ekonomi mikro, microeconomics. Ilmu ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga, dan bagaimana harga, pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal,
bersama-sama individu lainnya di pasar, akan membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro, dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap sama ceteris paribus. 2. Ekonomi makro, macroeconomics. Kebalikan dari ekonomi makro ialah ekonomi makro, yang membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah misalnya perubahan tingkat pajak terhadap hal-hal tersebut. Ekonomi makro atau adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, household, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Semangat belajar!